Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa The Kepo, apa kabar? Semoga kamu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini Kepoin Kampus akhirnya aktif buat syuting lagi nih ya. Proud of you guys. Jadi pas kamu ngeliat video ini kaget gitu ya. Kita dengan konsep yang beda. Biasanya kita kan ada di studio gitu. Jadi ini memang khusus untuk The Kepo biar kalian gak bosan nonton kami. Dan kali ini aku sudah bersama narasumber nih. Dia dari program ya. Jadi kakak itu bisa disebut program gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita sudah sama Zidan nih, salah satu mahasiswa dari program KKI. Halo Zidan. Halo. Kita kenalan dulu nih ya sama Zidan. Jadi Zidan ini semester berapa? Semester 5, Prodi PAI. PAI. Oke. Jadi kemarin tuh aku sempat ngobrol-ngobrol gitu kan ya sama mahasiswa IAIN yang baru-baru nih terutama. Jadi mereka tuh belum tahu KKI itu apa gitu. Jadi Zidan bisa minta tolong nggak? Aku minta tolong nih maksudnya sama kau ya. Jelasin ke teman-teman KKI itu apa sih? Baik, untuk KKI itu ya dari namanya aja Kelas Khusus Internasional atau disingkat KKI. Dari situ kita bisa tahu ini program yang menggunakan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai pengantar pembelajarannya. Yaitu pada umumnya ya, definisi KKI. Iya. Udah itu aja yang mau dijelasin. Ya, itu aja. Oke. Terus apa sih yang kan ini KKI, PAI itu kan masuk ke KKI gitu ya. Terus apa yang ngebedain KKI sama PAI? Oke, perbedaannya. Pertama, dari matkulnya. Dari matkulnya ini ada perbedaan atau tambahan. Kalau di PAI reguler, PAI biasa, itu dia matkulnya biasa sampai 10 matkul atau 24 SKS kan. Kalau di KKI bisa 2 kali lipatnya sampai 54 SKS kami. Wow. Itu untuk matkul. Matkulnya itu dibagi lagi, ada seperti kebahasaan dan non kebahasaan. Di kebahasaan sendiri itu ada matkul seperti TOEFL listening, TOEFL reading, writing. Itu yang bahasa Inggris, bahasa Arabnya TOEFL Istima dan lain-lain. Itu kebahasannya. Kemudian ada yang non kebahasaan seperti ICT atau TIK kita kenal. Kemudian ada pengembangan karakter dan lain-lain. Intinya untuk matkul tambahannya KKI itu dikhususkan untuk mengembangkan skill mahasiswa KKI. Itu dari segi matkul. Kemudian segi fasilitas itu juga berbeda dari kelas PAI yang lain atau prodi yang lain. Nah, kami itu difasilitasi kelas khususnya sendiri. Kemudian ada air conditioner, AC ya beda. Kemudian kelasnya tertutup gini, beda dengan yang lain. Yang terbuka itu beda lah. Kemudian fasilitas lainnya, kita diwajibkan asrama ya, jadi asramanya tinggal di asrama IAIN. Kemudian kita memiliki kewajiban hafal Al-Quran 5 juz minimal. Untuk penggunaan bahasa asingnya itu tergantung dosen ya. Dulu waktu saya semester 1 ada dosen habis rapat gitu ya bilang kalau dalam hasil rapat beliau dosen-dosen pengajar KKI ini ada dua pendapat mengenai penggunaan bahasa ini di kelas KKI. Ada yang berpendapat satu full bahasa asing, menggunakan full bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Arab, dengan alasan karena bahasa itu kebiasaan ya. Dengan kita membiasakan untuk mendengar, membiasakan untuk menggunakan, maka kita akan bisa bahasa asingnya. Nah,
untuk pendapat dosen yang kedua ialah tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia. Dengan alasan dengan bahasa Indonesia aja belajar kita belum tentu masuk, apalagi pakai bahasa asing. Jadi nanti nonsense gitu loh, nggak ada percuma belajar ngomong banyak-banyak tapi tidak masuk. Jadi tergantung. Jadi ada yang full bahasa asing dosennya, ada yang bahasa Indonesia, atau di mix, dicampur. Oke, tadi kan Zidan udah jelasin ya kalau misal di KKI itu beda dari program PAI, karena di KKI mereka belajarnya tuh pakai dua bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, jadi di semua matkul itu full pakai bahasa asing itu atau gimana? Oke. Seharusnya full bahasa asing, seharusnya. Cuman nggak seperti itu yang di kelas. Di kelas itu kadang menggunakan bahasa Indonesia atau dicampur. Jadi tuh saya pernah dengar dosen waktu itu ketika saya semester 1, dosennya itu ada rapat mengenai menggunakan bahasa apa nih ngajar di kelas KKI. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, dosennya itu bilang bahwa kita harus menggunakan bahasa asing terus. Supaya apa? Karena bahasa itu kan pembiasaan ya. Dengan biasa mendengar, membiasakan berkomunikasi dengan bahasa asing, maka kita bisa. Nah, itu alasan beliau. Terus tuh yang kedua mengatakan nggak usah, kita pakai bahasa Indonesia aja. Karena ya nanti pelajarannya nggak efektif. Bahasa Indonesia aja belum tentu masuk dalam mengajar, apalagi pakai bahasa asing yang belum tentu mahasiswanya paham. Jadi tuh untuk di kelas ada dosen yang full bahasa asingnya, ada yang full juga bahasa Indonesianya, ada yang mix, dicampur. Ya. Oke, waduh, aku aja belajar pakai bahasa Indonesia kadang masih nggak paham ya, apalagi aku disuruh belajar pakai bahasa asing gitu loh. Aku membayangkannya udah, pusing banget. Terus aku juga mau nanya nih, jatuh. Latar belakang terbentuknya program KKI itu gimana? Kamu tahu nggak? Ya, jadi sebenarnya kelas internasional ini sudah ada ya di PTKIN atau universitas lain sebenarnya. Terus tuh semenjak Pak rektor tahu, beliau juga ingin melakukan hal yang sama seperti PTKIN yang lain, IAIN yang lain. Khususnya IAIN Samarinda ini mengacu pada IAIN Salatiga, KKI-nya mereka. Nah, dari situlah dari PAI sendiri, karena PAI adalah prodi tertuanya di IAIN Samarinda, makanya cuman PAI aja yang ngadain program KKI ini. Oke, terus kan itu tadi udah jelasin pengertiannya apa, terus mata kuliah yang dibelajarin pakai bahasa asing itu juga gimana, udah jelasin juga latar belakangnya. Nah, keuntungannya nih dari ikut program KKI itu apa? Oke, tadi udah saya bilang ya, matkul-matkulnya yang berbeda, fasilitas yang berbeda, itulah privilege-nya, keuntungannya menurut saya. Okay. Jadi kita bukan hanya nambah pelajaran yang lebih banyak, kemudian fasilitas yang lebih bagus, tapi ada juga KKN-nya itu di luar negeri. Wow. Kemarin sempat ada yang ke Malaysia kalau nggak salah ya. Oke. Angkatan pertamanya itu. Itu angkatan pertama. Kalau angkatan ini nanti mau kemana? Mumpung corona, di Indonesia saja dulu. Oke. Karena emang kita nggak tahu kan ya kapan ini berakhir gitu. Tapi semoga aja cepat berakhir supaya bisa ngerasain gitu loh. Ikut PKN KKN di luar negeri. Iya. Terus syarat-syaratnya ikut program KKI itu apa? Siapa tahu kan mahasiswa baru nih, banyak yang belum tahu juga kan. Apalagi yang kemarin angkatan 2020 tuh. Kan mereka masuknya tuh langsung online gitu loh. Banyak yang nggak tahu. Jadi siapa tahu mereka mau ikut program KKI gitu biar mempersiapkan diri. Pertama, mahasiswa PAI semester 1. Harus semester 1? Harus semester 1. Oke. Kemudian nanti kita akan diseleksi lagi. Yang ingin daftar
nanti dibuka open recruitmentnya KKI sendiri. Nanti daftar, ada seleksi 3 gelombang ya. Pertama seleksi berkas, terus yang kedua seleksi tertulis, kebahasaan, ini tentang kebahasaan. Yang ketiga wawancara, kebahasan juga, sama tentang keislaman, keagamaan. Jadi pemahamannya tentang agama, kemudian kelancaran membaca Al-Quran. Oke. Terus berarti yang tahun 2020 kemarin udah ada yang masuk nih di program KKI? Ada. Udah ada. Jadi ini sudah angkatan kelima. Wow, banyak ya Bun. Terus kan ini KKI itu beda gitu kan sama program studi lainnya. Terus mereka juga punya organisasi sendiri nggak sih di KKI itu? Ya, ada, namanya EPIC, Excellent People of International Class. Itu komunitas kami sendiri ya, yang kami buat. Pertamanya tujuannya itu karena kita melihat talent-talent atau bakat-bakat teman-teman kita nih yang luar biasa, tapi karena jarang keluar kelas, karena gitu ya? Iya. Jadi kita memberikan wadah gitu, wadah untuk teman-teman ini untuk mengembangkan upgrade dirinya. Yang pertama. Yang kedua, karena itu tadi, karena kita banyak di kelas saja, alias banyak belajar, sehingga kita jarang keluar, jarang melakukan sosialisasi di luar. Ada beberapa teman juga yang kesulitan untuk ikut organisasi internal kampus atau eksternal karena kesulitan bagi manajemen waktu. Jadi dengan itu kita buat organisasi kita sendiri supaya kita bisa mengatur jadwal kita sendiri, kapan kita keluar kelas, sosialisasi di luar kelas gitu ya, seperti itu. Oke, terus udah punya organisasi sendiri, terus habis itu pernah bikin prestasi nggak sih? Ada prestasinya gitu nggak? Yang udah kayak ikut-ikut lomba atau apa gitu, atau bikin lomba sendiri malah? Apa ini dari organisasinya atau? Bisa dari KKI-nya, bisa dari organisasinya. Oh, kalau dari organisasinya ya kami pernah ngadain lomba-lomba seperti 17 Agustusan online karena kemarin corona, jadi online juga. Terus tuh yatim piatu, santunan yatim piatu. Ya, kegiatan-kegiatan itu. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri, ya kita sudah ada menoreh prestasi di nasional, penulisan karya ilmiah di BUAF. Kemudian terakhir lulusan terbaik IAIN dari kami KKI. Keren, tepuk tangan dong Kak Rahma. Itu kemudian kami juga sering ikut-ikut lomba baik dalam kampus atau luar, seperti kalau di luar MTQ dan segala macam. Kalau kampus ya lomba-lomba antar prodi ya gitu-gitu. Oke, terakhir nih, harapannya untuk anggota KKI yang sekarang. Harapan untuk anggota KKI yang sekarang gini. Menurut saya, pesan saya, harapan saya untuk teman-teman, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat. Walaupun kita lebih banyak capeknya, tapi insya Allah kalau kita banyak capek dalam kebaikan, apalagi dalam pendidikan, insya Allah kita akan meraih hasil yang baik ke depannya. Seperti Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang tidak ingin berlelah, berletih-letih dalam pendidikan, nanti dia akan merasakan perihnya kebodohan. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat, itu aja. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap semangat ya, dijalani dengan ikhlas gitu loh. Harus let it flow gitu loh. Tetap berjalan apapun yang terjadi. Oke, kalau gitu terima kasih buat Zidan ya, sudah meluangkan waktunya bagi-bagi cerita, sharing tentang KKI. Semoga kedepannya makin banyak nih yang
berminat gitu, gabung Amin. di KKI biar program KKI yang ada di kampus kita tuh makin keren gitu. Iya. Karena seperti yang kita tahu kan mahasiswa di IAIN Samarinda tuh sebenarnya keren-keren gitu loh, pinter-pinter gitu kan, pandai-pandai, kreatif-kreatif. Tapi karena jarang terekspos, terus mereka juga mungkin nggak punya wadahnya, jadi mereka kayak ditelan bumi gitu loh, nggak kelihatan gitu ya kan. Jadi semoga kita sama-sama membangun IAIN nih biar lebih bagus lagi, biar kan kita mau jadi UIN juga kan, Bener. atau udah jadi ya, aku lupa. Belum diubah. Oh iya benar. Ya, semoga kedepannya banyak mahasiswa yang tertarik di kuliah di sini, dan jangan lupa buat seluruh mahasiswa yang nonton ini buat like, comment, share, and subscribe ya. KKI ada IG-nya nggak? Ada. Boleh promosi biar di follow. Oh, untuk IG-nya KKI sendiri namanya Epic IAIN Samarinda. Kemudian untuk IG saya pribadi Muhammad Zidane Ansyari. Atau Oke. ya. Jangan lupa di follow ya, follow juga Instagramnya @tviain Samarinda. Buat yang belum follow, buat yang belum subscribe. Terus misalkan kamu belum nonton video-video selanjutnya ada di sini. Jadi tetap ikutin kita. Dadah, bye.